Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Indonesia. Oke teman-teman, mohon maaf sebelumnya karena udah lama banget nggak ada ngupload lagi, karena ada kesibukan-kesibukan tertentu yang nggak bisa menyempatkan waktu lagi teman-teman. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan mudah-mudahan panjang umur, lancar rezekinya dan sehat selalu ya. Oke teman-teman, jadi kali ini berkesempatan lagi karena ada waktu, jadi saya bikin untuk terapi, yaitu terapi untuk teman-teman ataupun sanak saudara yang ada gejala ataupun penyakit yang namanya sinusitis, yaitu di bagian rongga hidung kita atau di bagian titik poin daerah wajah sini ya. Sinusitis sendiri sangat bervariasi dan gejala-gejalanya pun bervariasi teman-teman. Jadi saya akan berpraktekkan untuk terapi-terapinya. Teman-teman boleh simak ya. Untuk teman-teman yang belajar silahkan ditonton terus sampai habis ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman. Jadi gejalanya itu tergantung ya, tergantung dari kondisi fisik kita. Tapi yang pasti untuk daerah-daerah yang sejuk, teman-teman boleh kurangi juga untuk ininya. Untuk yang cuaca dingin atau asupan-asupan dingin, untuk minuman dingin teman-teman boleh kurangi dulu untuk menghambat yaitu datangnya si gejala di bagian sini ya teman-teman ya. Memang ada obatnya, cuman alangkah baiknya kalau kita terapi saja dulu. Selagi masih bisa kita terapi saja. Terkecuali sudah tidak bisa, sudah fatal banget, kita harus lakukan ke tindakan medis yaitu operasi. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, lanjut aja. Poin yang pertama, teman-teman bisa lakukan titik poin daerah frontal sinusnya teman-teman ya. Jadi letaknya di sebelah sini, di sebelah kanan. Jadi ada 3 poin teman-teman yang harus perhatikan. Titik pertama di bagian sini. Yang kedua, adanya pembengkakan di bagian rongga di daerah sini. Yang terakhir sebelah sini. Jadi kalau sudah kambuh sinusitisnya, memang tidak bisa dipungkiri lagi akan mengalir terus dan penyumbatan di daerah sini teman-teman. Nah, karena adanya penyumbatan, kita lakukannya terapinya penekanan di bagian titik saraf di bagian sini, yaitu di rongganya sebelah sini ya. Untuk penekannya tersebut tidak perlu terlalu tekan, cukup ringan saja karena tujuan kita melonggarkan atau meredakan si mampet tersebut. Karena kalau teman-teman sudah merasakan yang namanya mampet sampai meler, itu larinya ke daerah kepala. Kalau sudah lari ke daerah kepala, tujuan pertamanya pasti pusing, bawaannya emosi. Jadi sebelum terjadi, kita antisipasi dulu untuk terapinya teman-teman ya. Oke, jadi kita praktek langsung ya. Sebelah sini, kita pakai 2 jari teman-teman. Sebelah kiri, sebelah kanan. Oke. Jadi penekanannya simple aja. Cukup ringan penekanannya, tapi pas di bagian poinnya. Di frontal sinusnya kita tekan. Nah, ini efeknya langsung teman-teman ya. Jadi teman-teman memang kalau udah gejalanya datang atau kambuh, lakukan yang seperti ini. Jangan ketergantungan sama konsumsi obat-obatan dulu teman-teman. Lakukan terapinya saja dulu. Insya Allah bermanfaat karena sudah ada beberapa yang sudah praktekkan. Alhamdulillah langsung ini teman-teman ya. Nah, cukup simpel teman-teman. Kalau teman-teman tidak ada untuk membantu penekanan di bagian sini, teman-teman bisa lakukan sendiri. Nah, contohnya gimana? Contohnya seperti ini aja. Nah, simple. Kalau nggak agak susah pakai ibu jari, teman-teman boleh gini. Tapi kalau pakai jaring ini, teman-teman lebih melakukan penekanan. Nah, kalau kita ngebantu, ini lebih maksimal penekanannya. Nah, seperti ini. Untuk penekanannya mungkin cukup lama teman-teman ya. Antara 2-3 menit. Itu sudah maksimal untuk penekanan terapi di bagian titik frontal sinusnya. Nah,
Tujuan pertama di titik poin frontal sinusnya, manfaatnya tuh banyak sekali di daerah saraf-saraf bagian dahi, bagian jidat sini teman-teman ya. Cukup simpel dan terlihat memang simpel. Yang penting teman-teman fokus di bagian titik poin di bagian frontal sinusnya. Itu yang harus kita awali untuk penekanannya. Tapi selain kita melakukan terapinya, teman-teman harus jaga dari aktivitas hariannya, yaitu pola hidup kita. Dari pola makan itu juga berpengaruh. Jadi teman-teman yang cuaca dingin itu alangkah baiknya yang pakai AC, mungkin suhunya lebih diinin ya, jangan terlalu dingin. Terus untuk teman-teman yang rokok mungkin hindari dulu ya teman-teman ya, selama teman-teman masih fokus di terapinya. Minuman dingin teman-teman memang jangan dulu selagi sinusitisnya itu masih sering kambuh teman-teman ya. Dan untuk tempat-tempat yang berdebu itu juga dihindari juga. Karena kalau yang udah parah biasanya sih kalau sudah terkena debu, terkontaminasi dengan debu, dia langsung refleks itu langsung teman-teman. Langsung mampet berceceran ya. Langsung meler teman-teman. Jadi cukup sampai di sini, teman-teman. Kalau mau ngelanjutin sampai di sini itu pun boleh. Nah, sampai di sini pun boleh. Jadi kita satu paket, kita fokus di bagian sinusitisnya, kita dapat juga di bagian kepalanya juga. Nah, seperti ini. Tujuan pertama tetap kita ngambil di titik poin frontal sinusnya. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman mau lanjutin lagi di bagian titik poin kepala, di bagian kepalanya teman-teman boleh langsung seperti ini. Nah, mungkin yang seperti ini itu ada sebagian titik poin yang seperti ini itu ada yang totok wajah, tapi dia lebih lengkap di bagian daerah muka karena kita fokus di bagian sinusitisnya. Jadi kita nggak ke wajah teman-teman, nggak di bagian totok wajahnya. Kita fokus di bagian titik poin yang di sinusnya. Karena kalau posisinya kita sampai di sini itu tanggung sekali, kita lanjutin ke bawah lagi. Nah, sampai di sini. Supaya dapat kepalan juga. Karena kalau sudah mampet itu larinya ke kepala, pusing-pusing sudah pasti. Bawahnya emosi kalau udah kena penyakit yang seperti ini. Kita ulangi teman-teman ya, kita berulang aja di bagian terapi yang di bagian sininya, di frontal sinusnya. Teman-teman boleh langsung dipraktekkan untuk teman-teman yang memang ada gejalanya. Jika mau pasti lagi dengan kondisi yang sudah kambuh, teman-teman langsung praktekkan saja. Untuk teman-teman yang belajar atau untuk membantu orang lain juga bisa. Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya buat teman-teman yang butuhkan ataupun teman-teman yang mau belajar untuk kesehatan-kesehatan lainnya. Oke, kiranya sudah cukup. Kita lanjut ke titik yang kedua, yaitu di sebelah sini. Di bagian radang sini, teman-teman ya. Di sini adanya pembengkakan di daerah sini.
Di daerah sini jika dia mau kambuh ataupun sudah kambuh, tapi biasanya sih yang sudah saya tangani itu pas mau kambuh di daerah sini dia semacam ada daerah di sini, itu daerah ada yang jalan teman-teman, seperti ada binatang kecil yang jalan di daerah sini untuk melakukan pembengkakan di sini. Nah, ini terasa di daerah sini teman-teman. Jadi teman-teman cukup tekan pas di bagian batang tengah sini. Caranya seperti ini aja. Pakai telunjuk aja. Nah, jika dilakukan dengan sendiri lebih simpel lagi seperti ini. Dan untuk penekannya lebih maksimal lagi, lebih lakukan penekanan lagi di bagian sini teman-teman ya. Ini terasa sekali untuk bengkaknya di sini jika teman-teman sudah kambuh. Oke. Boleh pakai satu tangan teman-teman. Ini juga boleh. Maksimalnya kita memang seperti ini. Nah, dapatnya lebih pas, titik poin penekanannya pun juga lebih pas teman-teman. Teman-teman bisa rasakan di bagian sini adanya pembengkakan jika si sinusitis sendiri sudah kambuh. Nah, terapinya sama teman-teman, 2-3 menit untuk penekanan di bagian sini. Untuk daerah sini kita tidak perlukan ibu jari, tapi kita fokus ke jari yang ini saja. Seperti ini agak susah, jadi kita pakai yang dua telunjuk ini. Bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini juga. Tapi lebih terasa di bagian telunjuk tengah. Itu lebih enak kita makainya. Oke. Lakukan berulang kali seperti poin yang di atas, kita penekanan juga di bawah sini. Sampai rasa yang pembengkakan di sini sudah mulai hilang, atau untuk bernafas kita lebih gampang lagi, sudah tidak mampet lagi teman-teman. Oke, diulang-ulang aja teman-teman, 2 jari aja. Untuk teman-teman yang baru belajar, silakan disimak terus ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bisa kita terapkan sendiri, bisa kita terapkan juga untuk membantu orang lain, membantu sanak saudara kita. Yang terakhir, kita lanjut di titik poin yang terakhirnya. Teman-teman perhatikan ya. Ini kita tarik ke bawah. Di sini sudah ada jalannya, teman-teman boleh rasakan sendiri. Kita sudah ada jalan sini sampai di bawah kelopak bagian sini teman-teman ya. Nah, disinilah penumpukannya nanti. Nah, teman-teman boleh ibu jari. Ini bisa dipakai untuk ibu jarinya. Boleh juga yang seperti ini. Nah, jika untuk yang sendiri seperti ini teman-teman. Nah, tapi kurang maksimal ya kalau kita ini sendiri. Oke, kita nggak sampai ke bawah teman-teman. Kita cukup sampai di perbatasan di daerah sini. Cukup simpel ya, kita lanjutin terus. Sama ya, 2-3 menit cukup untuk terapi yang di bagian titik terakhirnya.
Oke, jadi frontal sinusnya di bagian sini 1, 2, 3 poin untuk kita mengatasi sinusitis sendiri. Oke, jadi cukup gitu aja teman-teman. Mungkin ada yang tanyakan, boleh komen aja. Nanti mana yang teman-teman kurang jelas atau kurang ngerti, dan mudah-mudahan videonya bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa bantu di komen-komen dulu ya, biar rame teman-teman ya. Mana tahu ada gejala-gejala kronologis, teman-teman boleh sampaikan di kolom komentarnya. Terima kasih, sampai jumpa. See you next video. Bye bye.